Ternyata aku baru tahu itu karena spesial jadi pawang hujan, aku kan dapat posisi itu dekat panggung. Oke. Benar-benar dekat banget, pas di sebelahnya itu. Pas di sebelah panggung itu si Inulnya ngebor kayak gitu. Aku pas lagi nahan kan, lagi nahan jangan hujan kayak gitu. Dan di situ aku tahu dahsyatnya goyang ngebornya Inul. Piye? Gitu. Maksudnya? Jadi goyang ngebornya Inul itu ternyata dahsyatnya itu, bayangin Pak, dia ngebor itu, setiap dia muter itu bisa kayak bunyi buk, buk, buk. Wah. Bisa nggak goyang kayak gitu itu? Goyangin pinggul sampai goyang sampai bunyi buk, buk, buk itu. Bajir. Aku buk-buk ngono ki pas aku taekwondo, Pak. Aku nek bal cagi ngono karena apa seragam taekwondo kan longgar ya tadi. Buk ngono kebayang. Lah nek Inul kan kaosnya kan body fit ngono. Betul, body fit. Dan itu suara pinggulnya itu yang sampai bunyi kayak gitu. Dan itu bayangin aja, udah bunyi buk itu, karena di samping panggung dan di sampingnya dia persis itu kayak ada angin berembus itu Pak. Oh iyalah Mas. Kayak raya ubuk gitu. Nah itu yang kemudian mengganggu konsentrasiku buat nahan hujan. Akhirnya hujan Pak. Halo teman-teman, waduh terima kasih yang sudah membuka atau mengklik video ini, baik lu sengaja ataupun lu nggak sengaja. Gue lebih bersyukur lagi kalau nggak sengaja karena lu jadi tahu ada channel yang luar biasa keren bernama Reno Venadi Channel, setidaknya menurut saya. Kali ini teman-teman kita akan ngono dengan salah satu orang yang luar biasa ini. Aduh gue gimana gitu. Ini adalah orang yang menurut gue bahkan tahu karyanya dulu dari orangnya. Ini membuktikan bahwa beliau itu karyanya itu sudah berbicara lebih besar, berbicara lebih keras daripada sosok orangnya. Itu yang luar biasa. Seorang seniman itu salah satu indikator kesuksesan adalah karyanya lebih besar daripada orangnya. Dan akhirnya gue ketemu hari ini. Aduh, gue senang banget. Tanpa lama-lama lagi, ini dia Mas Yus. Aduh, luar biasa Mas Yus. Terima kasih sudah datang ke Ngono. Ya, saya juga sama-sama. Kita akan ngobrol banyak banget. Jadi teman-teman jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan ngobrol sama Mas Yus setelah yang satu ini. Mas Yus, waduh. Ternyata teman-teman, fun fact-nya, ternyata Mas Yus ini adalah kakak kelas gua di SMA. Iya. Dia masuk SMA tahun? Aku masuk SMA itu tahun 98. 98. Lulus 2001. 2001. Nah, gua masuk SMA 2003, lulus 2007. 4 tahun. Nambah ya? Nambah. Oh. Itu di SMA kami biasa. Tidak naik kelas itu biasa. Namanya veteran. Tapi berarti gue orang veteran ya, Pak? Enggak. Kenapa? Karena 3 tahun itu kan sekolah cowok semua. Iya. Cowok semua itu bayangin aja 3 tahun aja 3 tahun aja nggak tahan, apalagi 4 tahun. Iya, makanya saya bener surprise sih kok. gitu. Kalau dilihat dari sisi itu sih bener ya. Namun kan, ketika Anda berada di sebuah sekolah cowok semua, godaan terbesarnya adalah nongkrong, tidak belajar, bukan pacaran. Aduh, tapi ya terima kasih Mas Yus sudah datang di channel gua. Kita ketemu lagi di channel berikutnya. Gua langsung closing. Ngambek. Aduh, gue seneng banget teman-teman. Akhirnya gue udah janjian, bukan janjian lama, tapi gue dikenalkan oleh salah satu temen gue, ada Timi namanya di situ. Udah lama gitu, maksudnya di bridgingin. Aku duwe konco ki gini, alumni SMA-ne dhewe kan gini. Dan akhirnya ketemu. Waduh, aku terima kasih banget loh, Pak. Suwun tenan. Ini bebas mau kita campur-campur Jawa karena biasa di channel saya. Channel kui unik, Pak. Kadang-kadang karena aku kuliah di Bandung, tapi kan omahku ning Yogyakarta. Iya. Sodong nek bintang tamune wong Jawa, Jawanan. Oke. Nek bintang tamune wong Bandung, Sunda. Waduh, bilingual. Wah, bilingual. Multilingual. Wah, multilingual, Pak. Aku kemampuannya akeh tapi jope sing ra akeh. Curhat enggak apa-apa kok. Curhat enggak apa-apa. Tapi yo bedane kan nek curhat ning channel cilik iki ra ono sik ngrungokke yo. Nek curhate ning Deddy Kobus ngono langsung rame. Dan juga mungkin teman-teman kalau teman-teman
selain tadi pernah baca ceritanya dari mata Indigo di Kaskus, masih isi ono tuh? Masih ada dan akan tetap selalu ada. Kowe duwe blog kan? Aku kalau blog nggak ada. Oh, tapi channel YouTube juga. Channel YouTube ada. Masih punya channel YouTube di namanya Dari Mata Indigo juga. nanti gua taruh di deskripsi teman-teman. Dan beliau dia ini juga aktif berkolaps juga. Sempat dengan Fixeremnya MLI. Fixeremnya MLI juga pernah. Terus juga ada program sempat di iNews. Ya, iNews ada program namanya Keramat. Keramat itu. Itu adegannya mandi pakai sampo. Itu keramas. Oh iya. Itu kalau ratingnya turun, Mas. Keramas. Selalu ada adegan pakai keramas lah pokoknya biar naik rating. Dikeramasin sama produsernya itu. Kowe iki ora perform elek ratingnya. Biasa itu kayak gitu. Tapi aneh ya kowe jare Panji kuwi nek ratingnya elek sing pertama disalahke adalah talent-talent yang terlibat. Iya, biasa kayak gitu itu. Terus selain itu juga channel YouTube masih produktif, masih terus mengerjakan konten dan luar biasa. Seorang ora iso tak bilang anak muda meneh ya. Iya. Tapi di dunia berjiwa muda. Ora, tapi aku kan image-nya nek wong punya kemampuan kan image-nya sesepuh ngono ya. Image-nya kan yo bener iki aku mulai dengan iki sih. Ono kaya semacam pendapat bahwa wong le duwe kemampuan atau punya kodam itu biasanya dia lebih dia orangnya tuh lebih dewasa dari umurnya. Bener ah? Ya itu sebenarnya sih memang seperti itu. Kenapa? Karena kan memang pembisiknya usianya kan udah tua banget gitu. Jadi nek bibisinya itu sama yang cere-cere sama yang lebih muda ya jadinya sifatnya kayak anak-anak. Dan gitu. Ini menarik sih. Tapi kebayang ya teman-teman maksudnya lu dibisikin sosok-sosok gaib yang usia ribuan tahun. Iya. Kalau dicuekin kualat, wong tua le mbisike lho. Iya, jadi kayak malen kundang nanti jadi batu. Dikutuk sama hantu. Saya kutuk kamu jadi batu. Tapi biasanya lagi memang benarkah wong-wong maksudnya roh-roh itu selalu tua-tua? Ya sebenarnya sih nggak selalu tua-tua ya. Tapi yang namanya mereka itu kan yang namanya energi itu kan dia long lasting gitu ya, long lasting. Dan dia memang kadang-kadang yang memilih orang-orang tertentu untuk kemudian ya didampingi, ngomong lah. Iya. Dan memang yang rata-rata punya kesadaran untuk mendampingi, punya kesadaran untuk ngomong itu usianya rata-rata tua-tua. Oh iya. Gitu. Karena kalau dia mendampingi tapi tidak ngomong tapi lebih ke ngerogot itu namanya brondong. Atau gadis. Ya, makanya ini kan acaranya horny kan. Iya. Kayak semacam acara Jakarta Undercover gitu kan. Betul. Iya juga ya, tapi nggak apa-apa, itulah serunya. Nah, teman-teman kalau gue nggak akan ngobrol sama Mas Yus ini seputar dia dapat dari mana itu bisa lo tonton semua lah di channel-channel yang pernah dia interview. Tapi gue pengen mencoba mengangkat selain juga cerita horor tentunya. Gue juga pengen mengangkat hal-hal yang mungkin ya gue penasaran gitu, yang gue jarang dengar pernah dibahas atau di tempat lain gitu. Jadi lu nggak salah kalau menonton tayangan ini. Nah, apa jenenge? Pertanyaanku lagi. Ini kan kita, gue berarti sudah seumur hidupmu berkaitan dengan magis lah ya, mistik. Hampir sebagian besar masa hidupku ya berkaitan atau berhubungan sama hal-hal mistis lah. Nah, gitu itu. Pertanyaanku Pak, wis ono urung hantu sing matine mergo Covid? Wah. Aku ki arwah penasaran karena ngopo kowe mati deh kecelakaan apa kan Covid ono wis ono. Ya, mereka sih bilangnya pasti nggak nyebut Covid spesifik gitu, tapi bilangnya sakit biasa. Itu ada kalau kayak gitu itu. Mana ya? Ada. Tapi sing Covid wis tau nemokke urung? Misalnya mbok tekokke bener. Aku kan memang ada kadang-kadang bantu orang gitu. Bantu orang itu pakai ada metodeku namanya ghost therapy. Oh. Jadi ghost therapy itu biasanya kita membantu orang yang masih dia kayak belum rela, belum ikhlas kehilangan orang-orang atau sosok-sosok yang dekat sama dia. Itu pas zamannya dulu marak-maraknya Covid itu banyak banget orang-orang yang kemudian kayak curhat kemudian kehilangan dan lain sebagainya kayak gitu. Mereka minta tolong gimana saya supaya bisa lega, gimana saya bisa melepas dia dan sebagainya. Saya pakai metode itu namanya ghost therapy gitu. Saya punya satu orang klien itu dia padahal seorang dokter.
dia bertugas di sebuah rumah sakit dan memang karena dia itu ya berhadapan dengan banyaknya pasien, ternyata dia OTG kayak gitu. Dan ketika dia tanpa OTG, dia pulang ke rumah, dia menulari bapak dan ibunya. Waduh. Dan ternyata bapaknya tidak kuat. Dan bapaknya kemudian ya dipanggil Tuhan kayak gitu, dan dia merasa sangat bersalah. Ya. Gitu. Dan karena dia merasa sangat bersalah, itu mengganggu dia, merongrong dia. Tiap hari dia cerita, dia dimimpiin bapaknya kemudian terlihat tidak senang apa dan sebagainya, kondisi dan sebagainya. Kemudian saya bantu, saya tawarkan, oke, saya bantu dengan ghost terapi, apakah Anda bersedia kayak gitu. Itu benar-benar kemudian dia duduk dan saya datangkan, saya bantu dia komunikasi untuk bicara sama sosok ayahnya yang meninggal karena COVID itu kayak gitu. Dan kemudian dia bisa ngomong, dia ungkapin semuanya, kemudian dia minta maaf, kemudian saya berikan dia kayak semacam balasan gitu, bapakmu ngomong kayak gini sudah nggak apa-apa, barusan sudah selesai dan lain sebagainya, baru dia lega. Waduh, kayak gitu. Ternyata ada terapi ya, ghost terapi. Ada terapi namanya ghost terapi seperti itu ada. Tapi mungkin agak repot kalau yang memang tadi kasusnya kayak tadi gitu. Maksudnya memanggil roh yang meninggal karena COVID agak repot karena pas datang harus antigen. Enggak ya? Kalau enggak ya PCR gitu. Datang kamu COVID. Oh bentar antigen dulu di luar cek reaktif enggak kamu? Ya dokternya udah meninggal juga dong. Oh iya. Udah meninggal juga. Oh itu ada terapi ghost terapi itu ada. Terapi. Berarti menjadi semacam kayak istilahnya kowe menjadi perantara antara spirit itu dengan pihak yang merasa kehilangan banget, yang pengen disembuhkan lah istilahnya. Betul kayak gitu. Jadi kita yang sebenarnya secara nggak langsung jadi mediumnya. Iya, medium. Gitu. Wah, nek aku isi urung trimo di pedot mantanku tapi dia isi urip iso ora? Mbok undang ngono rene. Mending dipelet aja. Syaratnya kan dia belum rela, berat, terbebani. Tapi nek wong sing iki isih urip kan piye yo cara. Itu pilihannya dua, Pak. Piye? Pertama dipelet, yang kedua itu kalau dia punya pacar disantet aja. Terus diundang pacare lah. Aduh mekanik kayak gitu itu. Aduh mekanik assassin. Aduh. Tapi menarik ya, maksudnya kadang-kadang hal-hal yang apa ya, yang justru berada di sekitar fenomena utama itu juga menarik ya. Iya, betul. Dari gitu. dari selain juga dari peristiwa utamanya tentunya. Iya. Nah, ini selama selain tadi satu cerita yang tadi gitu. Fenomena COVID ini kan secara seluruh dunia itu membuat keseimbangan di dunia ini kan ya bisa dibilang goyang lah. Akhirnya nanti menuju ke keseimbangan baru ya di tata hidup segala macam. Nah, kejadian pandemi ini kan banyak sekali korban. Bro. Maksudnya ini korban ini kan berarti kan secara kita bahas secara energi, dia ini kan ya energinya menjadi lepas dari manusia. Itu membuat koyo bubbling orang yang dunia mistis. Sebenarnya sih enggak, karena memang kalau kondisinya yang terjadi seperti ini itu sebenarnya memang sudah di alam sana itu udah diatur dengan sendirinya. Itu enggak ada bubbling. Artinya sebenarnya prosesnya pun di sana ada yang kemudian masuk ke sana, tapi kemudian di sana pun juga ada yang kemudian lahir lagi, netes lagi kayak gitu. Makanya jadi sebetulnya nggak usah khawatir bahwa di sana jadi numpuk atau gimana, karena pasti juga nanti diikuti dengan kelahiran baru dan sebagainya. Coba dibayangin aja, selama COVID itu kan kebanyakan stay at home. Nah, kalau stay at home itu kan pasangan-pasangan di rumah ya pasti bercocok tanam. Gini dong, salah ngene. Salah nutupi aku. Ya, makanya setelah itu jangan salah, di luar sana itu malah banyak wanita-wanita yang kemudian mengandung, hamil dan sebagainya. Itu nanti menggantikan mereka yang sudah berpulang lah. Kayak gitu itu. Wah, sistem alam semesta luar biasa. Luar biasa. Jadi nggak usah khawatir kayak gitu itu. Kayak misalnya terjadi taruhlah bencana alam. Bencana alam itu kan sebenarnya karena di atasnya permukaan bumi itu kan ada manusia. Padahal sebenarnya kalau tidak ada manusia itu hanya jadi fenomena alam biasa kayak gitu. Terjadi bencana itu karena ada kerugian materi, kerugian nyawa dan kerugian apapun sosial lah dan yang itu makanya disebut dengan bencana kayak gitu. Tapi sebenarnya di balik bencana itu bayangkan kalau misalnya gunung meletus kayak gitu ya. Gunung meletus
kemudian menyapu sebuah desa atau pemukiman kayak gitu, tapi kan kemudian dia mengeluarkan material-material kayak pasir, batu dan sebagainya. Itu kan bisa ditambang, bisa diambil dan bisa diolah menjadi kesejahteraan manusianya lagi. Betul, kayak gitu. Wah, gila sistem alam semesta tuh. Wedian. Artinya kita sendiri harus sadar seperti itu. Maksudnya jangan menganggap bahwa semata-mata kita ngeluh, wah ini bencana apa segala macam. Pasti di balik itu sisi lain ada ada hikmah. Betul. Pasti ada nilainya. Bahwa point of view itu sangat menentukan bagaimana kita bersikap ya. Oke. Maksudnya kue melihat dari satu point of view ini melihat kesedihan, tapi coba kue berubah point of view, mungkin ada hal baik yang dilihat, bisa dilihat ya. Gitu. Sedih pasti, tapi kan ya namanya manusia kan harus terus berjalan. Betul, kayak gitu. Kue kesel, pernah merasa capek nggak sih mengerti alam semesta lebih dari orang pada umumnya? Aku lebih capek itu berhadapan dengan orang-orang yang sebetulnya kepo tapi tidak mutu. Contohnya? Ada orang-orang yang kayak entah itu beneran kepo atau ngetes. Mereka bertanya, mereka tahu, mungkin sebutlah aku indigo kayak gitu ya. Dan mereka bertanya seperti ini, Mas, emang di bulan atau planet Mars itu ada pocong atau genderuwo nggak, Mas? Di sana ada kuntilanak nggak, Mas? Capek nggak jawabin kayak gitu? Padahal sebenarnya jawabannya sederhana loh. Saya kan bukan astronot. Saya belum pernah ke bulan. Mau tahu saya di sana ada kuntilanak apa genderuwo ada segala macam. Tanyalah sama indigo yang astronot. Nah, gitu. Pasti di NASA ada ya indigo, pasti ada ya. Di kita badan antariksa tuh batan ya, pasti ada lah indigo nih. Iya, dan biasanya ngesel ini orang yang sebenarnya kita baru kenal ya. Iya. Butuh konco, sok tekon, ramutul. Podo kayak aku, Pak. Aku ki kan buta warna parsial. Ketika aku share itu ke misalnya ke temenku, mesti rata-rata respon semua orang adalah, emang coba ini warna apa? Pasti kono ya. Ini rambu ini warnanya. Udah jelas gue kasih tahu tuh gue mengalami kecacatan buta warna parsial, maksudnya kekurangan. Lah malah dites bener apa enggak? Ya udah bener, udah sahih. Kan nganyel kayak. Iya. Terus aku tapi kita tuh berada di dunia yang sekarang ini lagi banyak muda tersinggung. Jadi aku rodo sangat berhati-hati membahas, menanyakan beberapa hal. Iki contohnya, tapi apa-apa lah iki gitu ya. Kan ceritamu kan yang SMA tuh. Itu yang membuatku sangat tertarik, sangat relate karena ya dhewe sak SMA. Tapi aku ketika membaca ceritamu aku kaget loh. Wah, jindul ternyata neng SMA dhewe iki yo akeh. Kok aku selama ning kono ora kroso yo. Nah, itu. Sebetulnya kan kayak gitu ya, tergantung bahwa apakah memang Anda peka atau enggak, kayak gitu, sensitif atau enggak, kayak gitu. Bagi beberapa orang yang mungkin satu SMA sama kita, itu ada cerita-cerita yang juga memang ya mirip dengan yang aku tulis gitu kan, kayak gitu. Cuma kalau memang misalnya enggak peka dan mungkin hanya fokus nongkrong misalnya, atau mungkin fokus dengan pergaulan dan lain sebagainya, jadi nggak terasa. Kalau aku karena memang yang namanya indigo itu kan punya kepekaan yang lebih tinggi, punya bakat sensitivitas yang lebih daripada orang yang lain. Sehingga apalagi interdimensional itu artinya dia bisa nggak hanya ngelihat tapi bisa denger dan bisa komunikasi juga, kayak gitu. Bayangkan kalau misalnya tiba-tiba ya itulah, kayak misalnya tiba-tiba kowe lagi masuk ke gerbang sekolah gitu ngelihat ada romo kayak gitu. Ini romo siapa kayak gitu. Tapi ternyata begitu kamu masuk ke sebuah ruangan, di situ ada foto hitam putih gitu. Muka romonya itu tertulis dari tahun berapa, meninggal tahun berapa. Waduh, itu gimana coba itu? Lho lah sing mau to iki. Dilewat gitu kan ya. Itu mah enggak ndredeg gitu. Go es teh, Bapak. Lho kok romo mau go es teh? Bawa es teh kayak gitu. Cepul ngelak. Kalau Pak Bob nonton itu mau ya, Pak, ya. Aku pernah taruhan dulu sama temanku soal es teh Pak Bob itu. Oh, ono iki ne apa? Oh, bukan. Apa? Aku taruhan itu temanku tak kasih 5.000 gitu. Kamu berani enggak ngomong sama Pak Bob? Ngopo? Kok es tehmu rasanya kayak sabun toh, Pak? Enggak berani gitu. Weh, Pak Bob e luwih senior mbakane SMA-ne dhewe sih. Umure kok wani-wanine we. Dikutuk jadi es teh. Dikutuk dari dandang es teh we repot we.
bendino kademen. Tapi menarik maksudnya gini loh, apa nek dhewe nang Jogja iki mesti dhewe ngerti urban legend Jogja lah ya. Dan menurutku dan sepengetahuanku dan menurut yang ada di paling enggak ya di internet yang beredar, SMA kita tuh selalu tidak pernah mendapat spotlight sebagai tempat yang serem lah ngono iki loh. Apakah memang apa ya energinya tidak banyak benturan sehingga tidak seram atau piye? Sebenarnya kalau dari segi spotlight bukan dia itu secara energi spotlightnya bukan horor, bukan aura yang ngeri dan lain sebagainya. Bila dibandingkan taruhlah ada spotlight horor yang lain dalam tanda kutip sekolah kayak misalnya SMA yang ada di Kota Baru itu, nggak usah sebut namanya lah. Gitu. Kalau itu udah anyir bau darahnya kerasa banget kalau situ itu. Jur SMA ne Masku barang ya. Apa sing cedak iki apa cedak kantor pos kae? Ya, terus SMP yang depannya Panti Rape. Oh iya kuwi heeh. Itu juga horor kayak gitu. Yang sebenarnya secara aura horor itu ya lebih tinggi daripada sekolah kita. Kalau sekolahnya kita dulu itu dia itu secara aura memang lebih kental kepada kayak memang dari awalnya kalau misalnya di flashback atau mungkin kalau misalnya ada satu metode yang namanya kita lihat dengan retrokognisi seperti itu. Dulu itu di situ memang tempatnya adalah padepokan para ksatria. Wah, kayak gitu. Ada prasasti namanya Prasasti Salimar. Nang sekolah dhewe. Di sekolahnya kita itu tertimbun ngono. Betul, dan itu tekan saiki itu sudah dievakuasi. Ada di Balai Kebudayaan dan Pariwisata sampai sekarang itu prasasti namanya Prasasti Salimar. Dan itu adalah sebagai tanda bahwa daerah itu adalah tanah perdikan. Tanah perdikan itu kalau dalam konteks zaman sekarang itu adalah kayak daerah otonomi. Nah, kalau konteksnya pada waktu ada Salimar dan ngerunut dari tahun yang ada di prasasti itu, sebetulnya padepokan yang ada di situ itu milik para kayak semacam biarawan atau kayak semacam rahib atau kayak semacam pendeta-pendeta Hindu lah kayak gitu. Karena pada waktu zaman itu adalah zaman perpaduan antara agama Buddha dan agama Hindu kayak gitu. Dan padepokan itu juga dibangun dengan semangat itu. Jadi perpaduan antara Buddha dan Hindu itu menjadi satu di sana. Dan dan memang yang namanya Salimar itu kan kemudian apa ya? Namanya itu secara zaman itu kan berubah. Salimar terus menjadi Saliman dan sekarang jadi Sleman. Kayak gitu. Kuwi sejarah. Betul, sejarahnya itu menjadi seperti itu. Nah, makanya kemudian ketika bayangkan kampus-kampus itu sekarang banyak di daerah Sleman. UII, UPN, Atmajaya, Sanata Dharma, UGM bahkan itu ada di daerah sana karena memang aura pendidikan atau padepokannya itu dari zaman dulu itu ada di situ. Itu Cindul. Gitu. Baru tahu kan? Nah, semonone ya maksudnya sebegitu dahsyatnya sebuah energi di sebuah daerah membuat koyo legacy yang betul. Beratus-ratus tahun, ribu-ribu tahun ke depan ya justru betul, ya. Dan itu hanya bisa diketahui sama orang-orang dan memang beruntungnya aku masuk ke situ dan aku bisa kayak flashback kayak gitu itu. Berarti memang di sini dulu awalnya padepokan itu. Padepokan satria. Satria. Jur nek rasalah jejere dhewe padepokan Fish Air yo. Kono Mega Pro ya, KL Max. Iya. Bengkel ahas. Wah. Tapi wah edan aku lagi ngerti gue bahwa yuk sebegitu dahsyatnya ya energi membentuk aura itu menjadi legacy yang membentuk lagi ke depannya peradaban di situ ngono ya. Betul. Iki sing kerep arep tak tekon neng wong-wong sing duwe kemampuan. Kadang-kadang tuh kan kita tuh anda ini disajikan informasi, gambaran, flashback segala macam tanpa diminta. Atau ucuk-ucuk jedul wae ngono ki. Nah, pertanyaan gue adalah gue semacam dua filter iki bener apa ora. Sing ibaratnya kan hoax, mungkin aku menganggap yang dunia kono hoax ya tetep ono to. Ya contohnya kaya misale ono wong menyerupai sapa jebule dhewe udu kuwi mung menyerupai tok. Berarti kan hoax ono ning ngono. Kowe duwe filter mengatakan bahwa misal aku
oh iki bener iki. Oh iki ora ono filter. Kalau aku filterku ya jujur ada, tapi filterku adalah diriku sendiri. Ketika aku dapat gambaran itu, kebiasaanku dari dulu adalah aku nggak pernah langsung nge-share apapun itu. Ya. Itu biasanya aku keep dulu, kayak gitu. Aku dapat gambaran apa, aku dapat kemudian kayak bayangan apa dan lain sebagainya kayak gitu. Itu udah telan sendiri dulu kayak gitu. Mau mengganggunya kayak apapun kemudian atau malah kayak semacam keluar dorongan kayak wah ini kayaknya harusnya, tapi itu tetap aku keep. Kenapa? Sadar bahwa ada konsekuensi yang lebih besar kalau misalnya itu mungkin salah atau dikeluarkan dan lain sebagainya kayak gitu. Artinya dampak kerusakannya walaupun mungkin tidak terasa dan lain sebagainya, tapi itu tetap ada. Pasti. Makanya dibarengi juga kalau kemampuan kayak gini, orang-orang juga harus punya kayak tanggung jawab lah kayak gitu. Kayak misalnya ada, ya aku nggak usah sebut nama lah, ada yang indigo juga yang misalnya dia meramalkan nanti bakal ada artis yang meninggal kayak gitu, inisialnya ini dan lain sebagainya. Kalau menurutku itu nggak istimewa. Kenapa? Karena setiap orang pasti meninggal. Betul. Kayak gitu. Tinggal waktunya aja kapan. Betul. Kayak gitu. Kalau ternyata itu malah meninggalnya kemudian taruhlah 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, dan atau mungkin karena istilahnya artis itu mati tua, ya nggak ada yang istimewanya. Iya, betul. Artinya sebenarnya ramalan itu kadang-kadang yang aku sadari bisa jadi tinggal nunggu waktu aja, atau sebenarnya itu adalah buah dari apa yang kita omongin dan orang-orang itu menangkap, dan orang-orang itu kayak semacam memberikan kesadaran kolektif kayak gitu, dan itu termanifestasi jadi kejadian itu. Oh, ya kayak semesta mendukung ya? Betul. Bayangin aja, kayak misalnya aku nggak usah sebut nama, ada artis yang baru-baru ini meninggal kecelakaan di tol. Ya itu semua orang udah tahu, bos. Aduh, iki wae. Siji ya tak ngitung iki wae ya. Aku arep nesu tapi engko dikirimi aneh-aneh. Maksudnya gini, oke itu nanti dikat ya. Ya, rapopo. Kayak gini. Itu kan sebenarnya tercipta ketika ternyata artis itu diundang ke sebuah acara atau ke sebuah infotainment atau program yang dalam tanda kutip ramal-meramal kayak gitu, dan ternyata orang peramal atau kemudian orang yang membaca nasib itu mengatakan bahwa oh ini ternyata ini sepertinya kata-kata waktu itu sepertinya umurnya tidak lama. Ya umur tidak lama itu kan relatif. Bisa kemudian 50, 60 apa segala itu juga tergantung orangnya gitu. Tapi kemudian ketika itu disiarkan dan orang-orang menonton itu, menangkap itu menjadi sebuah kayak kesadaran kolektif itu, dan itu ternyata semakin mempercepat kejadiannya. Wah, kayak gitu. Jadi sebenarnya yang bertanggung jawab siapa? Ya bertanggung jawab adalah ya yang menyampaikan. Kayak gitu, dan itu. Menurutku yo ora apik lah maksudnya, dan mungkin aku ora ngerti ya, tapi menurutku ada semacam koyo etika juga dalam duniamu bahwa seharusnya Anda ini sangat tahu mana yang bisa disampaikan, mana yang enggak loh. Ya. Walaupun ya mungkin akeh banget sing banci tampil demi tujuannya popularitas jadi sok-sok koyo ngono, tapi kan menjadi dia mengkhianati anugerah dari Tuhan. Betul, dan alam semesta untuk gitu. Dia toh ngono kuwi. Dia sadar ada semacam konsekuensi dan tanggung jawab di sana. Iyalah. Gitu. Kita aja yang tidak punya apa-apa nge-share informasi seko WA kadang-kadang salah dan bisa bikin heboh WA grup keluarga, soalnya iki kowe duwe kemampuan kayak umure semene jebul tenanan ngono lah yo. Tujuanmu ngopo ngomong kayak ngono ya, kecuali nek kowe isih urip ning jaman kerajaan, kowe dadi dukune raja ngono ya lagi perlu. Tapi zaman sekarang ya gimana ya? Kita kan berhadapan dengan yang namanya ya itu kan tujuannya bisa jadi karena ingin nambah follower. Iyalah, mencari panggung, popularitas dan sebagainya, ya ujung-ujungnya cuan lah kayak gitu, diundang ke acara ini dan sebagainya. Iya, tapi menurutku not worth it lah kayak gitu. Dan jadinya di kalangan ya apa ya istilahnya, aku juga menjadi ya jadi enggak respect gitu. Maksudnya di kalangan yang pada mampu-mampu juga pasti dia tidak akan mendapatkan respect dari yang lain karena koyo semacam wah, kowe iki sakjane ngerti kuwi ra iso omongke lho, kok mbok omongke demi kowe golek duit, kan dadine ra respect ya ngono. Tapi aku ono sing menarik, Pak. Aku pas kuwi pernah tarot iki. Aku tekon pas zaman
awal-awal banget lah aku stand up 2011 lah. Ono kancaku iso tarot tak tekon, "Wih, aku iso sukses ora iki neng dunia entertainment minimal segede Panji pada saatku ya." Jawabannya ora dan ternyata bener Mas. Cirut. Aku iki salah. Tekan saya kok aku merasa gue bener ya. Anjing tapi iki Pak, hal-hal yang apa ya? Hal-hal yang berarti gue termasuk yang lengkap ya, mempunyai kemampuan yang di kalanganmu pun di atas rata-rata ya, bisa berkomunikasi, bisa. Ya sebenarnya sih secara keunggulan memang lebih banyaknya yang bisa komunikasi kayak gitu. Tapi sebenarnya tergantung bagaimana kita mau mengembangkan apa yang ada di dalam diri kita aja sih kayak gitu. Ya intinya cuma kayak nyoba-nyoba lah kayak gitu. Dan nyoba-nyoba ya namanya aja nyoba-nyoba ya. Bisa gagal, bisa berhasil, atau bisa setengah gagal, bisa setengah berhasil kayak gitu itu. Contohnya kayak misalnya aku punya pengalaman ini nggak pernah aku ceritain, aku khusus untuk channel ini aja gitu. Aku pernah punya pengalaman jadi pawang hujan kayak gitu. Bisa. Bajingan. Nah, waktu itu acara disponsori oleh salah satu perusahaan rokok waktu itulah, dan itu di daerah Jogja, daerah namanya Melati itu kan. Itu acara dangdut, acara gede dangdut kayak gitu. Kemudian diminta jadi waktu itu jadi pawang hujan. Karena aku waktu itu belum tahu duit kayak gitu, cuma dibayar sama satu bungkus nasi padang dan uang sekitar ya 50.000 lah kayak gitu. Itu untuk menyukseskan sebuah acara panggung di mana supaya tidak turun hujan. Oke. Gitu. Bayarannya sego padang karo 50.000. Nah, kayak gitu. Dan di situ aku belajar bahwa ternyata memang susah ya ngendaliin untuk jadi pawang hujan ini. Apalagi dengan kondisi ya panggung dangdutan kayak gitu. Karena waktu itu aku cerita aja. Waktu itu bintang tamunya Inul, Pak. Inul Daratista. Zaman semono lagi gendera-genderane kuwi. Iya, yang zaman itu lagi goyang ngebor-ngebornya itu kan, itu. Mengebor. Tuh nek kasih tahu Pak, ternyata aku baru tahu itu karena spesial jadi pawang hujan, aku kan dapat posisi itu dekat panggung. Oke. Benar-benar dekat banget, pas di sebelahnya itu. Pas di sebelah panggung itu si Inulnya ngebor kayak gitu. Aku pas lagi nahan kan, lagi nahan jangan hujan itu, dan di situ aku tahu dahsyatnya goyang ngebornya Inul. Piye? Gitu. Maksudnya? Jadi goyang ngebornya Inul itu ternyata dahsyatnya itu, bayangin Pak, dia ngebor itu, setiap dia muter itu bisa kayak bunyi buk buk buk. Bisa nggak goyang kayak gitu itu? Goyangin pinggul sampai bunyi buk 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 itu. Bajir. Aku sik buk-buk ngono ki pas aku taekwondo, Pak. Kowe nek bal cagi ngono karena apa seragam taekwondo kan longgar ya. Iya. Buk ngono kebayang. Lah nek Inul kan kaosnya kan body fit ngono. Betul, body fit, dan itu suara pinggulnya itu yang sampai bunyi kayak gitu. Dan itu bayangin aja, udah bunyi buk itu, karena di samping panggung dan di sampingnya dia persis itu kayak ada angin berembus itu Pak. Oh iyalah Mas. Kayak raya ubuk gitu. Nah itu yang kemudian mengganggu konsentrasiku buat nahan hujan. Akhirnya hujan Pak. Jadi hujannya turun gara-gara itu Pak. Anjir, lucu banget. Dan gue gagal. Karena gara-gara kan delok aku kan. Wah. Malah kudanan. Mau nih kena anginnya saya kena udane. Kok berarti memang bisa lintas kemampuan kan ya? Bisa, penerapannya ya? Karena memang sebenarnya kan kalau yang namanya indigo itu kan dia modalnya peka terhadap energi. Padahal segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu kan adalah energi. Betul. Kayak gitu. Dan karena dia peka dengan energi, dia bisa membaca, dia sadar, dan kemudian dia bisa melakukan cara apapun itu untuk kemudian bisa ya mengubah atau memanipulasi atau mungkin kayak melakukan sesuatu terhadap energi itu dan terjadi sesuatu kayak gitu. Termasuk kayak misalnya hujan itu kan sebenarnya arah angin, kelembapan dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, nanti hujan jam segini kayak gitu. Ya kita kemudian berarti gimana caranya kayak gitu supaya secara kelembapan udara itu rendah dan kemudian panas itu tetap ada gitu. Itu ada caranya kayak gitu. Entah itu dengan menggunakan tenaga kita, tenaga alam atau tenaga pusaka dan sebagainya, itu bisa kayak gitu. Edan. Berarti selain nek jaman biyen kowe iki wis
yo duwe kemampuan iso ngulti yo, iso ngulti cuaca yo. Cuaca diulti tapi kowe diulti Inul. Iya. Langsung glebak Pak. Karena kan harus fokus Pak. Iya. Kehilangan fokus udah ambiar Iya, semua. aku baru diulti Balmon geprek dan wah. Aduh, menarik banget ya. Iki hal-hal kok ngene iki sakjane apa ya? Yang mungkin tidak banyak diangkat ya. Karena menurutku ya ini juga aku duwe koyo semacam apa ya, Pak ya? Duwe koyo semacam rasa tepos lirone bahwa wong kowe kan mesti kesel ya ditekoni masalah kemampuanmu lho. Maksudnya sangat capek dieksploitasi tentang udah gini ngono apa, ning kene ngono apa. Kowe iki ya butuh sebagai manusia iki disampaikan juga sisi-sisi manusiawine ngono lho. Nah, ini yang pengen tak angkat dari sisi seorang Masius di channelku, di kontenku, bahwa ya lihat gitu seorang yang luar biasa dengan segala pengalaman mistis dan pengalaman kemampuan yang luar biasa pun masih seorang manusia kok. Yang bahkan bisa kalah dengan goyang Inul. Dan menarik juga ya hal-hal kok ngono ya. Wah, luar biasa banget jadinya emang ya wah banyak banget lah hal-hal yang menarik yang bisa diangkat dari sosok Masius sendiri sebagai seorang yang punya kemampuan lebih gitu seperti yang kita obrolin gitu. Makasih banget Masius sudah main ke ngono. Jangan kapok-kapok. Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi. Mudah-mudahan bukan gitu. Gue lebih tepatnya ngomong, mudah-mudahan Masius mau membantu saya yang tidak punya kemampuan apa-apa ini. Jadi paling enggak ada sesuatu yang keren lah di konten gue. Ikut ngangkat gitu ya. Ikut ngangkat. Makasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe kalau lu suka. Silakan share juga sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Mas Yus di channel di deskripsi gue kasih nanti ada dari Mata Indigo dan juga terus menikmati karya-karya Mas Yus yang lain. Sampai ketemu, dadah. Bye.